Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Winarsi dari kelas MJ201. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengantar bisnis soal UTS. Kali ini kita akan membahas tentang pedagang tempe. Baik, pertama-tama saya akan membacakan profil dari pemilik pedagang tempe ini, yaitu dia bernama Dani F. dan lokasi penjualannya berada di Kalidawir, Tulungagung, Jawa Timur. Waktu jualan setiap hari pukul 2 pagi sampai pukul 8 pagi. Modal awal sekitar 250 sampai 300 ribu rupiah dengan keuntungan per bulan mencapai 9 juta rupiah. Kemudian konsumennya yaitu ibu-ibu rumah tangga, pedagang sayur, warung-warung makan, dan juga bisnis catering. Kemudian beliau juga bisa melayani pesanan dalam jumlah yang banyak. Kemudian omset akan meningkat pada hari-hari besar atau hari-hari keagamaan. Berdasarkan pedagang tempe yang telah saya perkenalkan sebelumnya, beliau memiliki tujuan bisnis yaitu sebagai berikut. Untuk mendapatkan laba, guna memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian tujuan pemilihan bisnis tempe ini karena tempe merupakan makanan yang pasti akan dibeli oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian bisnis juga akan tetap berjalan walaupun banyak pesaingnya. Dan bisnis ini juga bisa dikembangkan menjadi lebih beragam lagi yang dapat menghasilkan untung yang lebih besar. Baik, berikutnya adalah fungsi produksi tempe sebagai bahan makanan yang dapat diolah menjadi makanan yang bergizi dan mengenyangkan dan juga makanan yang enak yang dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat yang ada di Indonesia, baik itu dari kalangan bawah, menengah, sampai kalangan atas. Dan juga tempe memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia seperti protein dan juga kalsium. Kemudian berikutnya adalah fungsi lain dari produksi tempe, yaitu untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia, karena tempe adalah makanan khas dari Indonesia. Baik, berikut adalah fungsi pemasaran. Dalam fungsi pertukaran, agroindustri tempe melakukan pembelian bahan baku kedelai dan juga bahan-bahan lainnya untuk mengolah kedelai hingga menjadi tempe yang siap dijual. Pemasaran tempe dapat dilakukan dengan mempertahankan pasar yang sudah ada dan mencari pasar baru, mempertahankan mutu agar konsumen tetap memilih produk tersebut. Kemudian juga membuka pasar baru atau lapangan pekerjaan baru karena tempe dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, baik itu untuk lauk ataupun makanan ringan seperti keripik. Baik, berikutnya adalah fungsi keuangan dasar. Manajemen keuangan dalam usaha tempe ini masih belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan juga pengendalian. Dalam perencanaan, pedagang tempe masih belum sepenuhnya melakukan hal ini karena mereka kadang-kadang masih berpikir, oh, hari ini ingin menjual segini, besok segini, seperti yang mereka ingin lakukan saja. Kemudian dalam pencatatan, mereka juga kadang-kadang mencatat dan kadang-kadang tidak mencatat pelaporan keuangan tersebut. Nah, dalam pelaporan, mereka hanya melaporkan hasil pemasukan dan pengeluaran secara manual. Kemudian dalam pengendalian, seperti yang setelah saya katakan tadi, mereka hanya menjual atau memproduksi tempe yang mereka produksi itu sesuai dengan keinginan mereka. Tidak ada target yang ditentukan dalam pembuatan tempe maupun penjualan tempe tersebut. Mereka bisa melakukan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Baik, berikut adalah nilai tambah usaha berdagang tempe, yaitu
Berdagang tempe hanya memerlukan modal yang sedikit atau modal usaha tidak besar. Kemudian keberhasilan usaha juga relatif tinggi, keuntungan yang didapat juga relatif tinggi, dan juga bisnis ini bisa dikembangkan menjadi produk lain yang bernilai tinggi, yang dapat menambahkan nilai laba dan juga dapat memperluas jaringan pasar juga. Baik, berikutnya adalah saran dari saya secara pribadi untuk pedagang tempe ini, yaitu bisnis dapat dikembangkan menjadi lebih besar lagi dan beragam lagi dengan mencari investor yang dapat membantu memberikan modal awal dalam pengembangan bisnis. Kemudian, pengusaha juga harus melakukan penelitian pasar terlebih dahulu untuk melihat peluang pasar. Sebaiknya dilakukan di beberapa pasar yang ada di sekitar rumah. Kemudian, pengusaha juga bisa mencari partner atau teman bisnis yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam mengembangkan bisnis ataupun bisa menjadi penyalur dari produk tempe itu. Kemudian bisa juga melakukan promosi kecil-kecilan lewat media sosial milik pribadi yang tidak memerlukan biaya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.